Di balik cadar Aisyah, episode ke-13. Aku akan kembali ke rumah sakit, ucap Alfian melihat Aisyah. Aisyah hanya mengangguk kecil. Tiba-tiba suara bel berbunyi. Alfian segera menghampiri pintu dan membukanya. Alfian kaget melihat Yusuf dan seorang wanita berdiri di depan pintu. Alfian mempersilahkan keduanya untuk masuk, membuat Aisyah juga kaget melihat kakak iparnya dan seorang wanita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Kami tadi ke rumah sakit, tapi katanya kalian baru saja pulang. Jadi kami kesini setelah diberitahu Umi alamat rumah kalian, kata Yusuf sembari duduk setelah dipersilahkan duduk oleh Alfian. Mau apa kalian kesini? Tanya Aisyah terdengar sedikit jengkel setelah meyakini jika wanita itu adalah istri kedua kakak iparnya. Kami ingin menjemput Siti, jawab Yusuf. Kakakku masih sakit, belum bisa pulang sekarang. Yusuf dan istrinya terdiam sejenak. Apa boleh kami melihat keadaannya? Tanya Yusuf melihat Aisyah. Dia sedang istirahat, tidak bisa diganggu. Aisyah menjawab dengan ketus. Dia merasa kesal bisa-bisanya suami kakaknya itu datang dengan membawa istri mudanya. Tidakkah mereka memikirkan perasaan kakaknya? Sudah pasti tidak melihat raut wajah keduanya yang seakan tidak punya dosa. Aisyah kesal, setidaknya mereka sedikit berempati, karena kini kakaknya sedang sakit. Tiba-tiba Kak Zainab yang mendengar suara orang datang keluar dari kamar. Kaget melihat suami Siti ada di sana, dia lalu menghampiri keduanya, memberi salam dan bercengkrama. Lain halnya dengan Zainab yang berusaha bersikap ramah, Aisyah tak bisa menutupi kejengkelannya pada pasangan suami istri itu. Hal ini diketahui oleh Alfian yang seolah sudah tahu akan kemarahan istrinya. Kemana Anda saat kakak saya sakit dan membutuhkan suaminya? Tanya Aisyah tiba-tiba membuat semua orang kaget. Yusuf tampak bingung untuk menjawab. Suamiku harus merawatku juga kemarin. Aku juga sakit, jawab istri kedua Yusuf. Oh ya? Sakit apa? Parah? Apakah juga harus dirawat di rumah sakit? Keduanya tak menjawab. Aku sudah mengatakan itu pada Siti. Katanya tidak apa-apa, aku tidak bersamanya, karena ada kalian yang merawatnya. Yusuf melihat Aisyah. Jadi mentang-mentang ada kami, Anda melepas tanggung jawab Anda sebagai suami. Zainab langsung berdiri menghampiri Aisyah untuk memintanya berhenti. Jika kalian keberatan merawat Siti, kenapa tidak mengatakannya? Aku pasti akan datang dan merawatnya sendiri. Yusuf sedikit tersulut emosi. Kenapa kami harus keberatan mengurus saudara kami sendiri? Tapi seharusnya ada atau tidak ada kami, Anda tetap harus bersamanya kan? Apa menurut Anda telah bersikap adil terhadap dua istri Anda? Tanya Aisyah kesal. Jangan bersikap tidak adil dan condong kepada salah satu istri, karena di hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan bahunya miring sebelah. Makanya, jika tak mampu bersikap adil, Al-Quran sudah menyuruh untuk hanya memiliki satu istri saja. Yusuf terlihat sangat marah. Dia berjalan menghampiri Aisyah. Alfian dengan sigap menghadang Yusuf, berdiri di depan istrinya. Jangan mengajari aku bagaimana seharusnya aku memperlakukan kedua istriku. Yusuf melihat semua orang dengan kesal. Maaf, tapi sepertinya Anda memang perlu diajari, jawab Alfian. Apa Anda tahu jika penyakit istri Anda kemarin bukan main-main? Hampir saja istri Anda kehilangan rahimnya, ucap Alfian menatap Yusuf tajam. Yusuf terlihat kaget. Dia langsung terlihat serba salah. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka. Semua orang melihat Siti yang berdiri di ambang pintu. Siti lalu berjalan menghampiri suaminya. Bagaimana keadaanmu? Mas dan Ayu kesini untuk menjemputmu pulang, tanya Yusuf sambil menunjuk istri keduanya. Iya kak, bagaimana keadaan kakak sekarang? Aku kesini ingin mengajak kakak pulang ke rumah. Ayu tersenyum melihat Siti.
Siti melihat suami dan madunya bergantian. Mas, maafkan aku. Sepertinya aku tidak sanggup lagi hidup bersamamu. Aku mundur, Mas. Sebaiknya kita bercerai saja. Semua orang tercengang kaget, terutama Yusuf dan istri mudanya. Namun lain halnya dengan Aisyah yang tersenyum puas. Dia menghampiri kakaknya. Aku harus belajar agama lebih banyak lagi. Ternyata ilmu ikhlas berbagi suami itu tidak mampu aku kuasai. Ucap Siti dengan menahan tangisnya. Aisyah mengusap punggung kakaknya. Begitu juga dengan Zainab. Kenapa tiba-tiba sekali? Mas pikir kamu sudah ikhlas di poligami. Tanya Yusuf yang syok. Iya kak, kenapa tiba-tiba seperti ini? Selama ini kita baik-baik saja kan? Tanya Ayu terheran-heran. Siti menggelengkan kepalanya. Ternyata hatiku tidak seluas samudra, Mas. Aku belum ikhlas. Masih ada rasa iri dengki di hati ini ketika Mas lebih mementingkan istri kedua Mas. Jika seperti itu, hanya akan menumpuk dosa saja bagiku. Jadi lebih baik aku mundur saja. Yusuf tampak sangat kecewa. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kakak, sebaiknya kita pulang sekarang. Aku ingin mengutarakan keinginanku ini pada Umi dan Abah. Siti melihat Zainab. Zainab terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya. Tidak harus sekarang, Kak. Kakak harus istirahat dulu, karena baru pulang dari rumah sakit. Tunggu hingga kakak benar-benar pulih. Aisyah melihat Siti. Siti menggelengkan kepalanya. Kakak ingin pulang sekarang, Dik. Lebih cepat rasanya lebih baik. Yusuf dan istrinya saling berpandangan. Keduanya lalu pergi meninggalkan mereka semua, bahkan tanpa berpamitan. Aisyah yang pasrah akan keinginan kakaknya melihat Alfian. Aku akan mengantar kalian, ucap Alfian. Ba'da asar, kedatangan Aisyah dan kedua kakaknya disambut dengan bahagia oleh orang tua mereka, juga oleh saudara-saudara mereka yang lainnya. Umi memeluk Siti dengan hangatnya. Bahagia akhirnya putrinya telah sembuh seperti sedia kala. Akan tetapi Umi merasakan aura kesedihan yang teramat dalam ketika melihat wajah putrinya. Ada apa, Nak? Tanya Umi merasakan ada sesuatu yang terjadi. Aisyah dan Zainab saling berpandangan. Umi, biarkan Siti untuk beristirahat dulu. Zainab mengajak semuanya untuk masuk ke dalam rumah. Semua orang masuk, begitu juga dengan Aisyah. Namun kemudian dia menghentikan langkahnya melihat Alfian, yang terlihat sibuk menerima panggilan telepon. Aisyah akan kembali masuk, tapi Alfian memanggilnya. Aku harus kembali ke kota sekarang. Tiba-tiba ada operasi dadakan, ucap Alfian dengan rasa menyesal. Aisyah terlihat kaget. Kamu tidak apa di sini dulu. Nanti aku akan menjemputmu. Aisyah terlihat lega. Aku akan pergi sekarang. Alfian akan memutar badannya. Biar saya antar. Aisyah berjalan mendekati suaminya. Mereka berjalan beriringan menuju lapangan tempat mobil diparkir. Jangan ditanya perasaan Alfian saat itu, karena sudah tentu dia sangat bahagia. Aisyah nampak sedikit luluh padanya. Hati-hati di jalan, ucap Aisyah sesampainya mereka di depan mobil. Iya. Alfian menatap istrinya. Aisyah mengangguk. Keduanya terdiam sejenak terlihat salah tingkah. Akhirnya Alfian masuk ke dalam mobil memberikan salam pada Aisyah yang masih berdiri di sana. Dia lalu melajukan mobilnya meninggalkan pondok pesantren. Abah sedang sakit, kata Umi. Akhir-akhir ini kesehatan Abah sedang terganggu. Zainab melihat kedua adiknya. Aisyah dan Siti menghela nafas panjang. Aku tak bisa mengatakan soal perceraianku sekarang, atau kesehatan Abah akan semakin memburuk. Siti terlihat sedih.
Tidak apa-apa, kita tunggu hingga kesehatan Abah membaik. Aisyah menyemangati kakaknya. Apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Zainab melihat Siti. Kakak ingin kamu memikirkannya baik-baik. Ingatlah, jika perceraian adalah keputusan yang besar. Siti menundukkan kepalanya. Aku sudah memikirkannya dengan matang, Kak. Dan aku yakin jika perpisahan adalah jalan terbaik. Zainab menarik nafas panjang. Baiklah kalau begitu, kakak akan selalu mendukung semua keputusanmu selama itu baik untukmu. Malam hari, kesehatan Abah yang menurun membuat semua anak, menantu dan cucunya berkumpul. Seperti malam ini, rumah yang biasanya sepi tampak ramai oleh keluarga besar mereka. Semuanya berkumpul di tengah rumah, menemani dan menghibur Abah yang terlihat bahagia melihat semua anak, menantu dan cucunya ada di sana. Mereka semua tampak berbincang hangat, hingga tak terasa jika malam telah semakin larut. Satu persatu mereka ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan Aisyah yang masuk ke kamarnya. Sebelum tidur, dia memeriksa ponselnya. Terkejut melihat banyak panggilan yang tak terjawab dari nomor yang tak dikenal. Aisyah tak berniat menelpon balik, karena nomor itu tak dikenalnya. Dia akan menyimpan kembali ponselnya, tapi kemudian ponselnya itu kembali berderi. Kenapa aku telepon berkali-kali kamu tidak mau angkat? Tanya Alfian di ujung telepon setelah mengucapkan salam. Aisyah tertegun, kaget karena ternyata suaminya yang menelponnya. Maaf, ponselnya saya simpan di kamar. Saya lagi di luar tadi. Ada apa? Tidak ada. Apa aku butuh alasan untuk bisa menelpon istriku sendiri? Aisyah terdiam. Keduanya terdiam sejenak. Bagaimana keadaan Kak Siti? Baik, alhamdulillah. Apa Abah sudah tahu? Belum. Aisyah lalu menceritakan jika kesehatan Abah sedang tidak baik, sehingga mereka belum bisa menceritakannya. Sakit apa? Mungkin penyakit lambungnya kambuh, jadi saya ingin meminta izin untuk tinggal beberapa hari lagi di sini. Ucap Aisyah. Iya, tentu saja. Terima kasih. Suara Aisyah terdengar senang. Sudah malam, sebaiknya sekarang kamu tidur. Iya. Oh iya, mulai sekarang bawa ponselmu kemanapun kamu pergi, karena akan ada yang terus menghubungimu. Aisyah tak menjawab. Setelah mengucapkan salam, keduanya menyudahi pembicaraan. Alfian tersenyum sendiri, tapi sejurus kemudian senyumnya redup mengingat dalam beberapa hari ini dia tidak akan bertemu dengan istrinya. Keesokan harinya, Aisyah dan Siti tampak sedang membantu Umi memasak, hingga tiba-tiba Maryam datang dan mengatakan jika Abah memanggil Kak Siti ke aula pondok pesantren. Semua orang terheran-heran hingga Kak Zainab datang dan memberitahu jika ada Yusuf dan keluarganya. Aisyah dan Siti tampak khawatir, mereka seakan tahu apa yang terjadi. Siti duduk seakan menjadi pesakitan. Di tengah tatapan seluruh keluarga besarnya juga keluarga suaminya. Kata suamimu, kamu meminta cerai. Apa itu benar, Nak? Tanya Abah melihat Siti. Semua orang melihat Siti penasaran. Siti yang menundukkan kepalanya mengangguk kecil. Boleh, Abah tahu alasannya. Siti terlihat ragu menjawab. Maaf, Abah. Sepertinya sudah ada yang menghasutnya untuk meminta cerai dari saya. Yusuf bersuara sambil melihat Aisyah. Saya yakin jika Siti sudah menerima untuk dipoligami. Saya tahu dia sudah ikhlas. Rumah tangga kami juga baik-baik saja selama ini. Tapi entah mengapa tiba-tiba setelah dia sembuh dari sakitnya, dia meminta cerai. Dengan alasan tidak bisa ikhlas, harus berbagi suami. Yusuf berbicara dengan lantang. Siti hanya bisa menangis tak menerima dengan semua perkataan suaminya.
Orang yang menuduh orang lain bersalah tidak akan selalu berakhir menjadi orang yang dipandang benar. Aisyah berdiri dari duduknya. Ada yang merasa benar, hingga membuatnya tak mau merenung dan introspeksi diri. Aisyah tersenyum sinis. Asal Anda tahu, kakakku cukup kuat untuk menahan rasa sakit. Bukan berarti dia layak untuk terus mendapatkannya. Aisyah melihat Yusuf geram. Dia wanita kuat, yang bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Dia tersenyum di pagi hari, karena tahu akan menangis di malam hari. Hatinya terluka, namun memilih untuk tetap setia pada suaminya, yang tak bisa berlaku adil pada kedua istrinya. Abah termangu mendengarkan semua perkataan Aisyah. Begitu juga dengan semua orang, terkecuali Yusuf yang menahan geram. Abah, Siti memberanikan diri berbicara dengan menahan tangisnya. Siti tahu, jika perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Siti pikir ini adalah jalan terbaik untuk Siti dan suami Siti. Abah termangu. Tapi kenapa, Nak? Bukannya kamu sudah menerima dengan ikhlas poligami ini? Tanya ibunya Yusuf terheran-heran. Kakakku pasti akan ikhlas jika suaminya bisa berlaku adil padanya. Jawab Aisyah mewakili Siti. Adil? Ibu yakin jika Yusuf sudah adil pada dua istrinya. Ucap ibunya Yusuf dengan yakin. Oh ya? Maaf, tapi kemana anak ibu ketika kakak saya sakit dan harus dioperasi? Ibu Yusuf tidak menjawab. Jadi itu lagi masalahnya. Yusuf tersenyum sinis. Hanya karena aku tidak menemani istriku saat dia sakit, kalian langsung mencap diriku telah berlaku tidak adil padanya. Tanya Yusuf. Aisyah tersenyum. Cinta suami diuji ketika istri sakit. Mencintai perempuan yang sehat adalah hal yang wajar. Jika istri sehat, suami akan dibantu dan dilayani. Tapi sebaliknya, jika istri sakit, disitulah ujian cinta suami. Apakah sabar dan merawat istri dengan sepenuh hati? Ataukah akan memilih untuk tidak peduli? Aisyah melihat Yusuf. Aku bukannya tidak peduli, tapi saat itu juga istri keduaku juga sedang sakit. Disitulah letak kenapa Anda disebut tidak adil. Tak bisa memprioritaskan di antara dua istri mana sebenarnya yang harus lebih Anda jaga dan rawat. Entah apa sakit istri kedua Anda saat itu. Tapi Kak Siti sakit dan hampir saja kehilangan rahimnya, hingga tak bisa mempunyai anak lagi. Yusuf terdiam. Semua orang terdiam mendengarkan perkataan Aisyah. Dari hal sebesar itu saja Anda sudah tidak adil. Apalagi hal-hal kecil lainnya yang pasti Anda anggap sepele. Ucap Aisyah lagi. Aisyah tampak akan berkata lagi. Tapi Umi yang sedari tadi menangis memegang tangannya, memintanya untuk tak lagi mengatakan sesuatu. Umi pikir jika Aisyah sudah terlalu banyak berbicara, dan ia takut jika hal itu akan membuat suaminya marah. Biarkan saja Aisyah mengatakan semuanya. Ucap Abah tiba-tiba membuat semua orang heran. Bersambung.